Ya kan? Harus bangga. Oh, saya tadi kan Marsnya itu semangat 45 keren banget tuh. Saya, wih, yo, mau 45-nya itu. Nah, bersama-sama dengan semangat 45, bayar pajak nih. Adik-adik mahasiswa itu udah harus punya NPWP. Loh, sedikit nggak apa-apa. Tapi Anda sudah memberikan kontribusi kepada negara. Statusnya itu berbeda. Kalau teman-teman sudah punya NPWP, teman-teman berhak komplain. Ini kok wifi-nya macet-macet nih? Kalau bayar pajak aja kagak, wifi macet, komplain. Internetnya macet, komplain. Ya nggak berhak dong. Ya, kok jalannya nggak ada penerangan? Ya, nggak bisa. Sarana umum itu semua dibiayai oleh pajak. Nah, adik-adik mahasiswa ini boleh komplain kepada negara kalau sudah mulai bayar pajak. Kalau bayar pajak aja belum komplain, ya nggak fair. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pilar kedua adalah tax audit, pemeriksaan pajak. Tax compliance mengandaikan orang membayar pajak berdasarkan yang disebut self-assessment system. Jadi dia menghitung sendiri, dia lapor sendiri, dia setor sendiri pajaknya. Tapi benar nggak semua pembayar pajak itu jujur? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka harus ada pemeriksaan diimbangi. Nah, tadi self assessment itu selalu diimbangi dengan official assessment. Jadi kalau dikatakan official assessment itu nggak ada, itu juga nggak benar. Karena kenyataannya undang-undang masih menyediakan sarana itu, ya, adanya tax audit pemeriksaan pajak. Nah, di dalam pemeriksaan pajak ini rawan dan rentan sekali pada penyimpangan. Apa? Kenapa? Karena di satu sisi banyak wajib pajak yang awam pemahamannya tentang pajak. Tadi Pak Lukman sudah menyinggung tuh, pengusaha katanya 100% bermasalah dengan pajak. Ya kan? Artinya apa? Keawaman pengusaha tentang pajak itu tinggi. Ya. Nah, karena ketidaktahuan, maka rentan pada apa? Penyalahgunaan wewenang. Itu sudah hukum alam. Makin kita nggak tahu, makin kita gampang dibodohi, makin gampang ditipu. Loh, buktinya apa ya? Buktinya ada 349 triliun kasusnya sekarang yang outstanding di dua direktorat jenderal, bea cukai dan pajak. Loh, buktinya apa? Ada kasus Gayus Tambunan. Buktinya apa? Ada kasus Agus Angin Prayitno Aji yang ratusan miliar. Buktinya apa? Loh, ada kasus 349. Ada sekarang barusan Agus Prambodo atau siapa kepala bea cukai Makassar juga menjadi tersangka lagi, nyusul Rafael Alun Trisambodo. Seorang Rafael Alun Trisambodo uangnya 500 miliar. Bayangkan. Satu orang pakai itu pada waktu dia, bukan sekarang loh, pada waktu dia dinas di sini di Jawa Timur. Yang golongannya mungkin masih golongan 3. Bahkan mungkin belum bereselon kali. Karena itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Di mana? Bagaimana itu terjadi? Ya di area pemeriksaan. Jadi kalau dikatakan susah ini enggak, sebenarnya itu bullshit, itu hanya konsumsi media. Kalau mau di tracing benar gampang itu, cari aja. Itu kan pasti alun itu ya. Atau alun-alun gitulah ya ngomongnya gitu ya. Alun-alun itu apa maksudnya? Itu kan alun-alun itu nggak mungkin jalan satu jalan kan? Pasti namanya jalannya banyak kan? Nah, begitu dia itu. Nggak mungkin itu hanya dia sendiri. Di pajak itu kan hierarki struktural tuh. Harusnya KPK itu sebentar aja itu kan dapat lagi semua. Kalau dibilang sulit nggak masuk akal, bohong itu. Saya pernah menantang KPK kok. Jangan terus bahasa didalami sulit, omong kosong. Di mana sulitnya? Di mana mau didalami berapa ribu meter? Ya kan? Sebentar itu kena itu. Di area itu, di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak itu rawannya. Kenapa? Di situ wajib pajak awam, dia bayar dibilang kurang, disalahkan, terbit namanya SKP, bahkan SKP tambahan. Ya, kurang bayar pajak tambahan, dan seterusnya. Ini ada Pak Agus, orang pajak, jadi izin Pak ngomong terbuka saya. Ya, jadi di situ, lalu apa yang terjadi?
terjadi di situ tekan menekan, Anda salah, Anda kurang bayar dan sebagainya, dinegosiasi di situ. Lalu apa yang terjadi? Diarahkan ini kalau mau cepat beres pakai aja konsultan pajak yang kata. Padahal konsultan pajak itu subordinatnya dia sendiri juga, persekongkolan semua itu. Iya kan? Modus. Gitu. Kalau fakultas hukum familiar banget kan dengan istilah itu, modus gitu. Iya kan? Gitu. Itu modus itu. Ya, apa yang terjadi? Takut. Ditagih takut, gemeteran karena ini adik-adik mahasiswa ini harus tahu ya, pajak, kalau orang menerima surat dari pajak itu lebih gemeteran daripada terima surat dari polisi atau jaksa. Karena image polisi atau jaksa itu gampang, sederhana. Seringkali itu KUHP gitu. Orang udah image-nya tahu, kasih uang habis perkara. Nah, uangnya berapa? Ya relatif. Tapi kalau pajak, ini sudah ngebayang. Uangnya itu nggak terhingga. Jadi takutnya di situ. Ada yang sampai mati dadakan, ada yang sampai kebencian sampai menikam petugas pajak. Itu kasus real. Karena apa itu? Stresnya itu. Kalau dapat surat dari pajak. Ya. Bayangkan seorang alun-alun bisa ngumpulin 500 miliar masa tugasnya ketika masih di Jawa Timur itu loh. Yang bersangkutan ya di Direktorat Pemeriksaan. Kalau di tingkat Kanwil ya di UP2 lah ya, unit pemeriksaan gitu. Ya. Nah, itu audit. Jadi segi rawannya di pemeriksaan pajak itu tinggi kerawanannya. Nah, pengimbangannya bagaimana? Tax law enforcement. Satu-satunya yang bisa mengontrol kewenangan agar yang kewenangan yang tadi dikatakan oleh Lord Acton sebagai tend to corrupt itu hanya bisa dibendung, di stop ketika ada penegakan hukum. Nah, ketika penegakan hukum terjadi yang berkeadilan, controllingnya siapa? Lawyer. Nggak bisa itu diserahkan ke konsultan pajak. Nggak dalam kapasitasnya. Yang bisa ngerem penyimpangan penyalahgunaan wewenang itu adalah tax lawyer. Lawyer yang mengerti pajak, yang paham betul, lalu mengerti hukumnya baik, bisa menjadi sparring partnernya petugas pajak, lawan tandingnya petugas pajak. Kalau lawyer umum nggak bisa, karena nggak ngerti soal pajak, nggak ngerti undang-undangnya. Wah, saya sudah mengalami berkali-kali komplain dari aparat pajak itu. Kalau ada lawyer umum menangani kasus pajak, berbulan-bulan nggak selesai, hanya diajak berkelahi itu. Ini teman-teman ya, mahasiswa hukum, teman adik-adik ini harus berhenti, jangan suka ngeyel dan ngotot saja. Ini lawyer itu bawaannya begitu tuh, ngeyel ngotot. Jadi jangan menjadi trademark itu, ya. Nah, teman-teman harus lebih berisi. Argumentasinya itu harus argumentasi memakai isi, ya, pemahaman, pengetahuan, keahlian di bidang pajak. Sehingga perdebatannya itu bukan perdebatan asal ngotot. Itu capek petugas pajaknya kalau ada lawyer umum yang menangani kasus pajak itu. Akhirnya apa? Pegel-pegel tak tangkep aja itu WP-nya. Upaya paksa, capek saya Pak gitu. Ya kan, tangkep, upaya paksa, kirim ke jaksa, tangkepin, ditahanin. Itu korban dari penanganan yang tidak profesional. Ya, ini mindset, paradigma dari teman ini ya, dari